berikan kepada kita rahmatnya yang besar, dan pastikan tidaklah kita berpisah dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala telah ampuni dari dosa dan kesalahan kita. Pertama-tama yang kami muliakan para ketua DKM atau beserta seluruh jajaran pengurus DKM lainnya, yang kami muliakan asatidz yang hadir, Ustaz Budiman, kami muliakan bapak-bapak yang hadir, yang saya tahu namanya Bapak Nasir, Bapak Jaka, dan bapak-bapak yang tidak kami sebutkan namanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menghabiskan sisa usia kita menjadi orang yang baik sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat beberapa hari lagi insyaallah kita panjang umur, kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan beberapa pembahasan terkait dengan keberadaan kita nanti di bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal ini kami mengambil marji asadir referensi atau pedoman, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi mari kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adabana ma'amihi wa bi'ulumihi fid daraini amin al-qala. Babu shaumi, ay hadza babun fi bayan shaumi. Jadi bab ini menjelaskan tentang puasa, shaum. Jadi kata shaum itu bapak-bapak sekalian di dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali, yaitu di surat yang urutannya ke-19 ayatnya ke-26. Nah, shaum yang selebihnya yang banyak digunakan ketika Allah Ta'ala memberikan kata atau berfirman berkata puasa, maka menggunakan kata siam. Nah, shaum dengan siam dalam kitab-kitab ulama umumnya disebutkan masdaran, yaitu dua makna yang memiliki arti dan makna yang sama, yaitu sama-sama puasa atau imsak, menahan diri, anisyurbi wal akli wa jam'il mutilat, itu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian ada kaidah dalam bahasa Arab seperti ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Bapak-bapak, jadi ada satu kata yang kemudian bertambah satu huruf saja sehingga jumlahnya bertambah, maka akan bertambah juga makna di dalamnya. Seperti lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu lahir dari satu kata, yaitu rahmah. Nah, tatkala melalui proses perubahan nanti ada yang disebut wazan dan lain sebagainya, Ar-Rahman itu jumlah katanya lebih banyak daripada Ar-Rahim, sehingga makna Ar-Rahman itu jauh lebih luas begitu. Nah, begitupun shaum dengan siam. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kan ada istilah pola yang pasti. Jadi ada kata yang mengikuti pola yang sudah diatur. Nah, kalau siam itu mengikuti wazan fi'al. Nah, fi'al itu biasanya kalau sebuah pekerjaan itu menunjukkan makna kesungguhan, makna intensitas, atau makna proses yang berkelanjutan. Artinya siam ini memiliki makna yang lebih luas daripada shaum, gitu. Tapi secara global kedua kata ini memiliki arti dan makna yang sama. Nah, walaupun begitu, ada beberapa mufassir, para tafsir yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa kalau shaum itu maknanya berbeda sekali dengan siam, sebagaimana yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Ta'ala perintahkan kepada Sayyidah Maryam setelah melahirkan. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk memerintahkan sampaikan untuk memerintahkan kepada Sayyidah Maryam agar memakan buah kurma yang ada di belakangnya, kemudian meminum air sungai yang ada di dekatnya, kemudian diperintahkan untuk menenangkan pikiran
pikiran setelah banyaknya tuduhan-tuduhan yang tidak baik disematkan kepada beliau. Dan perintah terakhir agar ketika manusia mendekati Sayyidah Maryam kemudian menanyakan permasalahannya dan anaknya, maka Allah Ta'ala perintahkan ini nadar. Jadi agar memberikan isyarat kepada orang tersebut bahwa dirinya sedang berpuasa lirrahman, dirinya sedang bernadar lirrahman kepada Allah, siyam soman, berpuasa. Falan ukallima, sehingga Sayyidah Maryam tidak akan berkata al-yauma pada hari ini insian kepada siapa. Jadi karena kalau jadi kan ini kan ceritanya kan kalau dalam tafsirnya ya, itu Sayyidah Maryam itu mendapat tuduhan yang tidak karena memang tidak ada yang membuahi, sehingga kalau Ta'ala perintahkan nanti kalau ada orang datang kasih syarat kalau kamu sedang bernadar kepadaku untuk tidak berbicara kepada siapapun, karena kalau berbicara percuma gak bakal ada yang percaya. Nah, dalam kalimat tersebut Allah Ta'ala berfirman menggunakan kata shaum. Nah, Sayyidah Maryam itu berpuasa tidak berbicara, maka tetap akan bahkan diperintahkan. Nah, oleh karena itu mufassir tadi yang di awal saya sampaikan berpendapat kalau shaum itu khusus untuk berpuasa tidak berbicara, berbeda dengan siam. Nah, ini di antara perbedaan makna di antara siam dan shaum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru munadanya ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa enggak ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun? Kenapa harus orang-orang yang beriman? Karena di sini pekerjaan yang akan dilimpahkan, yang akan diberikan kepada orang yang dipanggil di sini adalah berpuasa. Karena hanya orang yang beriman sajalah yang mampu menjalankan ibadah puasanya. Nah, kemudian kutiba bima'na furidu, diwajibkan kepada kalian asyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, puasa umat terdahulu itu banyak macamnya, tata caranya berbeda, waktunya berbeda, ada yang sehari semalam. Kemudian seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, ada juga puasa seperti puasa Nabi Musa. Puasa Nabi Musa itu tatkala umatnya setelah melakukan perbuatan dosa, maka diwajibkan untuk berpuasa untuk menghapus dosanya. Kemudian di Nabi Isa alaihissalam itu kefiyahnya waktunya itu mulai berpuasa dari subuh sampai berbuka atau subuh berikutnya, jadi kurang lebih 24 jam gitu. Nah, jadi artinya umat terdahulu pun mendapatkan kewajiban yang sama. Nah, kemudian puasa yang diberikan kepada kita, yang difardukan kepada kita, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, supaya yang menjalankan kita semua ini mendapat predikat yang agung, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau sudah bertakwa memangnya kenapa akan begitu ya? Banyak dalam ayat lain, wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena kalau orang sudah bertakwa, hadirin sekalian, maka Allah Ta'ala akan berikan turhamun, Allah berikan kebahagiaan kepada kita, sesuatu yang sampai hari ini masih kita cari-cari. Ayat lain, wattaqullaha la'allakum tashkurun, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Intinya dari bertakwa ini Allah siapkan kebahagiaan, kesenangan, berkah dari segi rumah tangganya, rezekinya, anak-anaknya, semua ini yang dijanjikan banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara seseorang yang menjalankan ibadah puasanya dengan benar, ada beberapa hikmah. Yang pertama tentunya tadi meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bapak-bapak kan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah segala perkara yang Allah larang. Nah, pada prinsip dasarnya bertakwa itu kan kalau memiliki kesempatan yang sama,
Artinya di saat bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang dan menjalankan perintah yang Allah wajibkan, maka lebih utama meninggalkan atau menjauhkan larangan Allah daripada mengerjakan kewajiban. Artinya terlebih dahulu fokuskan untuk membersihkan tangan sebelum memberi minyak wangi kepada tangan. Artinya lebih fokus menghilangkan kotoran atau dosa. Nah, dalam takwa ini tentunya bertingkat. Artinya dari puasa ini hadirin sekalian, seseorang kita ini dilatih untuk mendapat gelar seperti yang semangat dengan takwa, yaitu wara zuhud. Seperti kisah daripada Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau terkenal ulama yang sangat produktif. Beliau ulama yang zuhud, yang levelnya tinggi. Nah, beliau disebutkan la yaqulu muddata hayati illa ala ummin wahid. Beliau itu tidak pernah makan seumur hidupnya kecuali dengan satu lauk. Artinya beliau itu orang yang zuhud banget. Jadi kalau di hadapannya itu ada misalnya opor, ada tempe, ada sayur, ada ayam, ada sate, maka beliau akan beli satu lauk. Itu seumur hidupnya. Nah, ketika ditanya sama muridnya, wahai guruku, kenapa selalu mengambil satu lauk? Maka disebutkan kata beliau, seseorang kalau sudah zuhud dari berlebih-lebih dari perkara yang halal, maka dia akan mudah untuk zuhud menahan diri dari perkara yang syubhat. Kalau sudah berhasil menahan diri zuhud dari perkara yang syubhat, insya Allah akan dijaga dari perkara yang haram. Nah, orang kalau sudah biasa berlebih-lebih dari perkara yang halal, yang boleh, yang mubah, nah nanti dia akan berani melakukan perkara yang syubhat. Dan kalau orang sudah berani dengan perkara yang syubhat, maka dia nanti akan berani dengan perkara yang haram, yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, kemudian di antara hikmah atau tujuan Allah Ta'ala syariatkan berpuasa yaitu melatih kesabaran, hadirin sekalian. Kesabaran bagaimana dia mampu menahan nafsunya. Karena hadirin sekalian, nafsu itu kan sebuah keinginan yang bersumber dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut nafsu. Jadi nafsu itu sebenarnya musuh yang berat. Jadi kalau syaitan itu istilahnya musuh yang ada di luar pagar rumah kita, kalau nafsu itu musuh yang ada di dalam rumah kita. Nafsu itu sesuatu yang Allah ciptakan memang condongnya itu selalu kepada kemaksiatan. Sebagaimana dikisahkan awal mula penciptaan nafsu itu kan lama khalaqallahu aqla. Tatkala Allah Ta'ala ciptakan akal. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan akal, bertanya Allah Ta'ala kepada akal, ya aqbilu adbir, coba kamu maju, maka akal maju. Mundur, maka akal mundur. Kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai akal, siapa kamu, siapa saya? Maka akal menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Nah, mendengar ketaatan jawaban yang bagus dari akal, kemudian Allah jadikanlah akal ini sebagai makhluk yang mulia. Nah, selanjutnya Allah Ta'ala ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan nafsu, kemudian Allah perintahkan, wahai nafsu, aqbili wa adbi, maju coba. Kata nafsu, enggak mau maju. Coba kamu mundur. Kata nafsu, enggak, saya enggak mau mundur. Nah, habis itu ditanya, siapa kamu, siapa saya? Maka nafsu dengan lantang menjawab, anta, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Kemudian Allah Ta'ala hukum nafsu ini ke dalam neraka yang panas selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, Allah kembali tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya juga sama, saya, kamu. Kemudian Allah masukin ke narul barad, itu neraka yang dingin selama 100 tahun. Mi'atu'am, 100 tahun. Nah, kemudian setelah selesai ditanya lagi, jawabannya masih begitu juga. Man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Jawabannya masih sama. Saya. Kamu. Terus yang terakhir Allah masukkan ke neraka ju' wal 'atsy. Itu neraka lapar dan haus. Jadi kan neraka itu dalam riwayat juga ada makanan dan minumnya. Nah, ini si nafsu gak dikasih makan, gak dikasih minum selama 100 tahun.
Setelah selesai masa hukumannya ditanya lah, man anta wa man ana. Baru dari situ dengan lirihnya nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Awal penciptaannya memang seperti itu Bapak. Jadi nafsu itu bisa ditundukkan, kalau dihilangkan nggak bisa. Kalau dihilangkan mungkin dengan cara seorang itu meninggal. Jadi nafsu itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan dengan cara kita menahan rasa lapar. Maka kalau dalam kitab-kitab ulama itu, bagi orang yang belum beristri atau yang berhalangan untuk bersama dengan istrinya, maka anjuran paling utamanya adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa itu seseorang akan keinginannya akan lebih gampang dikendalikan. Itu nafsu. Nah kemudian dengan puasa ini seseorang akan dapat menimbulkan rasa syukur. Kita kalau nggak puasa, makan pagi sarapan, makan siang, terus sore nyemil-nyemil, waktu petang makan. Nah pas makan itu waktu sore itu dalam keadaan nggak berpuasa, makanan seenak apapun mungkin kita nggak menemukan rasa syukur yang lebih dari yang biasa. Tapi ketika orang berpuasa, dia nggak makan dari waktu subuh, dia temukan gorengan itu udah nikmat banget. Nah, jadi itu diulang terus dalam sebulan sehingga membentuk rasa syukur yang nantinya akan terbiasa dengan diantara sifat orang yang bertakwa. Dan selanjutnya adalah seseorang dengan pola hidup berpuasa mempelajari dirinya, melatih dirinya untuk disiplin dalam tanggung jawab. Bagaimana dia bangun pagi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian dia lagi tadarus, kemudian waktu berbuka dia siap-siap belanjanya. Dengan pola hidup yang seperti itu terlatih dirinya disiplin dan tanggung jawab. Nah, kemudian menimbulkan juga kepekaan sosial. Mungkin selama ini kita sering scroll di media sosial bagaimana informasi di Gaza kekurangan air bersih dan lain sebagainya. Karena sering kita lihat tuh Bapak, akhirnya kita mungkin rasa simpati kita kayak jadi mulai luntur gitu. Ini udah biasa ya. Jadi artinya ada masanya itu kita menjadi ini hal yang biasa gitu. Kan kita kalau melihat sesuatu karena terbiasa itu rasa yang sebelumnya kan jadi hilang Bapak. Nah dengan puasa ini kan kita merasakan betul rasanya lapar seperti ini, haus seperti ini, dan ketika mendapatkan makanan dan minuman betapa bersyukurnya. Nah, artinya menimbulkan kepekaan sosial. Dan yang terakhir, dengan puasa ini seseorang akan mendapatkan kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu. Ada penelitian, saya pernah baca penelitian di Jepang itu bahwa orang yang berpuasa dalam keadaan lapar, di maidahnya itu, lambung besarnya itu tidak ada makanan yang untuk dimakan oleh lambungnya, begitulah ya. Maka lambung itu akan memakan cikal bakal sel kanker. Jadi kita nih Bapak, menurut penelitian itu ya, kita yang sehat begini ternyata di tubuh kita tuh ada cikal bakal sel kanker yang hidup di tubuh kita. Nah, di saat kita lapar, maka lambung itu menghabiskan makanan, menggerogoti itu sel kanker tersebut. Jadi di antara kesehatan itu masih banyak sekali tentunya. Ternyata dengan puasa ini ada manfaat yang diambil. Nah, begitu juga ternyata kalau kita buka penjelasan ulama yang sifatnya mungkin nggak umum gitu. Di antaranya juga ternyata jin juga karena makhluk yang mukallaf itu kan jin dan manusia juga berpuasa. Bahkan hewan-hewan juga banyak yang disebutkan berpuasa. Di antaranya seperti dulu mungkin bapak-bapak lebih paham ya, lebih tahu. Dulu kalau orang saya kan melihara ayam, kalau lagi ngangrem habis telur itu dikasih makan tuh dulu nggak pernah mau gitu. Nggak pernah mau. Ternyata ayam yang sedang angkrem itu dia berpuasa untuk memperoleh suhunya itu panas gitu, untuk menghangatkan telur-telurnya agar menetas di waktu yang tepat.
Jadi artinya ayam pun mengambil manfaat dari puasa. Nah kemudian ular juga begitu. Ular di saat ingin mengganti kulitnya dia berpuasa dulu untuk punya kemampuan mengelupas kulitnya yang lama sehingga datanglah kulit yang baru. Nah kurang lebih begitu kalau kita puasa kita akan awet muda seperti itu. Nah di antara bahkan kalau kita baca bapak, saya pernah ikut seminar itu ya. Bahkan ada beberapa jenis tumbuhan yang dia kalau mau mengeluarkan bunga itu bapak, dia itu dalam beberapa hari dia nggak mengambil nutrisi dari akarnya itu air dia nggak ambil ya, karena ingin mengambil manfaat dari puasa. Bahkan gajah disebutkan tuh, gajah, kuda, sapi, ketika di dalam tubuhnya itu merasa ada penyakit, ada yang nggak beres lah dalam tubuhnya, dia puasa. Jadi artinya puasa itu membawa manfaat yang besar banget Bapak. Nah maka tentunya dalam hal ini manusia jauh lebih berhak atas puasa. Nah kemudian ada beberapa penjelasan terkait dengan fadilah atau keutamaan dari berpuasa. Di sini banyak banget perawi atau rijalul hadis yang disebutkan, namun kita sebutkan hadisnya saja, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sabantu lakum." Jadi bulan Ramadan itu Bapak tentunya adalah bulan orang berpuasa. Kataballahu alaikum. Allah tetapkan puasa di bulan Ramadan kepada kalian. Nah, jadi bulan Ramadan itu seorang wajib berpuasa. Bahkan orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan pun haram hukum-hukumnya untuk makan dan minum. Kecuali orang yang haid dan nifas, ada yang ada udzur kayak orang sakit. Bahkan orang haid dan nifas itu Bapak, kalau kita ketahui ya dalam tulisan para ulama itu disunahkan untuk imsak dia, walaupun dia nggak berpuasa. Nah, ini semua alasannya adalah disyarafi, karena untuk memuliakan bulan Ramadan. Kemudian puasakan tulaku, dan aku telah memberikan kesunahan kepada kalian. Nah, ini artinya melalui Nabi Muhammad SAW ya, firman Allah Taala, wa qiyamah, dan di malam harinya untuk menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian disebutkan wa man shamahu, barang siapa berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya menghidupkan, imanan, dalam keadaan beriman. Kemudian wahtisaban, jadi puasa yang dia lakukan itu karena Allah Ta'ala, dia ikhlas, dia mukhlis, semata-mata karena Allah Ta'ala, semata-mata karena perintah Allah, atau ingin mendapatkan pahala, maka janji Allah Ta'ala kharaja min dunubihi, maka puasa yang sungguh-sungguh itu dengan niat yang betul itu mampu mengeluarkan dosa dari dirinya. Disebutkan kayak min waladat hari itu ketika dia berbuka, maka hari itu persis sebagaimana waktu dia dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi artinya saking bersihnya. Kemudian riwayat saya dari sahabat Nabi Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa, ini hadis sebenarnya masyhur banget lah ya, kita hafal semua ya. Barang siapa berpuasa dengan beriman, kemudian mengharap pemberian dari Allah Ta'ala, baik pahala ataupun surga, maka janji Allah ampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah maksud menghapus dosa yang akan datang itu bagaimana? Yaitu maknanya adalah seseorang akan dijaga dari berbuat dosa di kemudian hari, gitu. Nah kemudian berkata Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud dan sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, man aftara yawman min Ramadan la yaqdihi shauma dahri. Jadi orang yang enggak puasa Bapak di bulan Ramadan, dia itu sebenarnya enggak bisa diganti dengan puasa walaupun 1 tahun. Bahkan disebutkan lagi, inna man aftara yawman, barang siapa yang enggak puasa 1 hari aja di bulan Ramadan, maka ini qaul tabi'in, yajibu alaihi 3,000 yawmin, maka dia harus berpuasa sebanyak 3.000 hari. Artinya
saking berharganya satu hari saja di bulan suci Ramadan, kalau nggak berpuasa tuh berharga banget, sampai disetarain akan setara kalau puasa sebanyak 3.000 hari. 3.000 kalau dibagi 30, 100 bulan lah kurang lebih bawahnya. Nah, walaupun sebenarnya cukupkan kayak kodok di luar Ramadan satu hari yang rusak diganti dengan satu hari sebenarnya cukup begitu ya. Nah, kemudian disebutkan lagi ini hadis qudsi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakum," sesungguhnya Tuhan kalian, yaqulu berfirman, "Kullu hasanatin," setiap kebaikan yang kita lakukan Bapak-bapak sekalian di bulan Ramadan, di asyarati amsalihah, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kemudian ila sab'ati mi'ati dhi'fin, kemudian maksimal Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Jadi dari bisa dilipat gandakan 10 minimal, bisa juga 700 kali lipat, tergantung kualitas kita dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian wasaumuli, dan puasa itu untukku, ini firman Allah Ta'ala. Kemudian wa yajzi'u bihi wa yajzi'u wa ana ajzihi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Nah, kenapa emang? Karena puasa itu ibadah yang berbeda Bapak-bapak dibanding ibadah yang lain. Karena kalau puasa itu gak ketahuan ibadahnya. Nah, puasa itu ibadah yang sulit disusupi dengan riya. Kemudian dengan puasa itu ada istilah takhallud. Takhallud itu meneladani sifat Allah. Jadi kan kita dianjurkan dari sifat-sifat Asmaul Husna, nama-nama Allah itu, agar kita mempelajarinya, meneladaninya, berakhlak dengannya. Allah Maha Pengampun, maka kita menjadi orang yang pemaaf. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang, ya kita harus punya sifat penyayang dalam hati kita. Kecuali sifat mutakabbir, yaitu apa kalau bahasa kita sombong gitu ya, membanggakan diri. Nah, itu khusus untuk Allah, kita tak boleh pakai seragam tersebut. Nah, kemudian sehingga maka Allah Ta'ala firmankan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku sendiri akan mengganjarnya. Nah, dalam puasa itu meneladani sifat Allah. Allah gak makan, Allah gak minum, begitu loh. Ini penjelasan ulama begitu. Nah, kemudian was-shaumu junnatun, dan puasa itu Bapak itu menjadi junnatun minan nar, menjadi benteng bagi seseorang dari neraka. Maksudnya apa? Kan orang yang masuk ke dalam neraka itu kan kebanyakan orang-orang yang mengikuti nafsunya. Nah, di saat kita berpuasa, nafsu itu justru malah kita tahan-tahan, kita anti banget, malah kita malah sebaliknya, kita nggak boleh mengikuti nafsu. Jadi bahasanya begitu, terbentengi diri kita dari puasa karena kita nggak ngikutin nafsu kita, gitu. Kemudian wal khulufu fa bisahih atyabu indallahi min rihil misk, dan aroma yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada aroma misik. Nah, ini banyak banget penafsirannya. Di antaranya maksudnya adalah orang yang berpuasa itu jauh lebih baik puasanya, ini mau puasa sunnah atau puasa fardu, lebih besar pahalanya dibanding orang yang mengenakan wangi-wangian misik. Misik itu kan dalam redaksi hadis wangi yang paling disuka oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berpahala kalau mau pakai wangian. Nah, pahalanya jauh lebih besar orang yang berpuasa walaupun dengan aroma yang mungkin di hadapan manusia yang kurang enak. Nah, kemudian wa in jahila ala ahadikum jahil, apabila ada seseorang yang berbuat tidak baik kepada kalian, yang mengganggu puasa kalian, wa huwa shaimun, dan kalian sedang berpuasa, falyaqul, maka katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nah, jadi diajarin kita kalau puasanya puasa sunnah, kalau ada orang yang ganggu kita ngomong saya sedang puasa itu di dalam hati. Karena kan nggak ada yang berpuasa ya, karena tak dikhawatirkan kalau kita berbicara itu nih, oh ini pengen banget diketahui nih kalau dia sedang berpuasa gitu. Tapi kalau puasa fardu itu ucapkan, karena puasa sunnah kan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Bahkan dalam hadis lain disebutkan perintahnya 2 kali, ini shaim. Jadi
Jadi ucapan yang pertama itu untuk orang yang mengganggu kita. Nah ucapan yang kedua itu untuk mengingatkan diri kita, suruh sabar. Jadi diri ini bisa diingetin, kamu lagi puasa, sabar ya, begitu kurang lebih. Nah kemudian walisohim, ini masyhur juga bagi orang yang berpuasa itu farhatan, memiliki dua kesenangan, kenikmatan. Farhatun hina yuftir. Yang pertama kesenangan ketika berbuka puasa. Ada dua level. Yang pertama orang yang senang berbuka puasa di saat dihadapkan makanan. Jadi senangnya karena ada makanan minumannya. Nah itu bagian daripada kesenangan yang maksud di sini. Tapi levelnya yang di bawah. Kemudian di atasnya dia senang karena dia berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sampai di waktu yang diperbolehkan makan dan minum. Kemudian wa farhatun hina yalqa rabbahu. Dan kesenangan yang kedua adalah kebahagiaan yang kedua, nanti Allah Taala temukan jumpai dengan Tuhannya. Artinya nanti di akhirat itu Bapak, dia akan temukan, dia kaget, dia melihat pahala-pahala Ramadan, puasa Ramadan itu begitu banyak. Nah itu pas ketika kita melihat pahala-pahala kita di akhirat itu senangnya bukan main. Ya jauh lebih senang lah daripada kita waktu buka melihat es dan gorengan itu. Karena Bapak, sebenarnya kan kita ini agama yang mengedepankan sebuah keimanannya. Ada kisah-kisah banyak yang menceritakan masa yang di akhirat nanti yang kemudian kita harus mempercayai hari ini. Ada gini Bapak, kayak contoh ya, kan kita taklim begini kan dijanjikan pahalanya kan besar banget kan, bahkan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini maksud lebih utama apa sih? Pahalanya jauh lebih besar Bapak. Jadi kita duduk dengan niat yang baik, kita pahamin ilmu, walaupun di sini kita sama-sama belajar Bapak ya. Nah itu kita tanpa kita sadari kita itu mendapat pahala yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan kita di sini Bapak, itu menggugurkan dosa tanpa kita sadari. Maka di dalam kitab Risalatul Syair itu diceritakannya ada orang di masa hidupnya dosanya banyak banget. Kemudian dia nggak sempat taubat dengan sungguh-sungguh, tapi rajin dia hadir rajin. Nah di saat di akhirat nanti dia kaget betul pas dilihat mizan timbangannya itu dosanya tuh bisa nggak ada. Dia kaget, dosa saya nggak ada gitu, karena saya nggak sempat taubat sungguh-sungguh lah. Kayak layaknya orang yang bertobat yang dosanya hilang semuanya. Ternyata orang ini melakukan aktivitas-aktivitas yang tanpa dia sadari itu aktivitas merontokkan dosa tuh Bapak. Itu ngaji seperti ini, ngaji itu pahalanya merontokkan dosa Bapak. Capeknya kita, langkahnya kita dalam menuntut ilmu itu menghabiskan, menguras, merontokkan kita punya dosa. Nah, kemudian Bapak, untuk sementara ini kan kita prediksinya kan puasa atau 1 Ramadan itu dimulai dari maghrib, hari Rabu, malam Kamis Bapak ya. Jadi dianjurkan oleh banyak biasanya di pesantren-pesantren, di majelis taklim untuk kita melakukan taklid. Taklid itu mengambil pendapat dari mazhab yang lain dengan tujuan kebaikan yang kita butuhkan. Dalam hal ini biasanya ketika malam 1 Ramadan, dalam mazhab Imam Malik itu kan, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan niat puasa itu harus di setiap malam di hari tersebut. Jadi untuk hari tersebut, kayak salat zuhur lah, salat zuhur ya niatnya salat zuhur, nanti asar niat lagi salat asar gitu. Nah, tapi kalau mazhab Imam Malik enggak. Jadi di malam 1 Ramadan orang yang bermadzhab Imam Malik itu cukup niat 1 kali di malam harinya dengan sigat atau kalimat dengan maksud dijamak untuk seluruh 1 bulan. Nah, tujuannya apa? Kita perlu untuk ngambil pendapat ini untuk jaga-jaga Bapak. Jadi kalau di pertengahan hari bulan Ramadan seandainya mungkin kita lupa niat atau alasan-alasan yang lain, yang intinya lupa niat kan. Kemudian maka hari itu kita bisa
tetap berpuasa dengan catatan tadi, yang penting di malam 1 Ramadan dia niat berpuasa 1 bulan penuh. Nah, yang bertaklid kepada Imam Malik. Jadi kan kalau puasa kan kita puasa kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, Ramadhana itu bisa dibaca Ramadhani. Biasanya kalau dibaca Ramadhani enaknya diwasal oleh saku. Berarti an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, bisa gitu. Jadi bisa Ramadhana, bisa Ramadhani. Jadi kalau Ramadhani jadi mudhof ilaih, kalau Ramadhana mudhof ilaih dan badal. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau taklid itu sigotnya begini Bapak. Kalau bahasa Arab itu nawaitu shauma jami'i syahri Ramadhan. Saya niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Tatli dan mengikuti lil imam Malik, pendapat mazhab Imam Malik, fardhonillahi ta'ala. Jadi Bapak kalau dalam fikih kan gini ya, ini sebentar. Kayak sholat ya, sholat itu kan kalau dalam fikih itu kan minimal ada 3 kali kata yang disebutkan. Usolli fardhu dhuhri. Jadi kayak salah raka'atin, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu kan gak wajib kan. Yang penting 3 ini, usolli fardhu subhi, 3 ini. Pekerjaannya apa, mau ngapain, mau sholat. Kemudian derajat sholat itu apa, fardunya harus disebutkan. Kemudian takin sholatnya apa disebutkan. Nah, kalau puasa Ramadan itu minimal jadi gini Bapak. Di sini sebutkan wa aqalluha nawaitu shauma Ramadan. Cukup berapa? Saya niat puasa Ramadan. Jadi cukup kalimat ini. Jadi di setiap malam itu cukup kan? Nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Nah, jadi kalau takdir nanti pakai bahasa Indonesia juga Bapak. Jadi pas malam 1 Ramadan begitu sedang isbat malam ini atau besok gitu. Jadi di malam pertama itu pokoknya dimulai dari maghrib sampai subuh di waktu itu sebutin aja dengan hati. Saya niat puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang penting ada kalimat puasa Ramadan gitu. Buat mentakin kalau puasa dikerjakan di puasa Ramadan di bulan Ramadan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, ngikut pendapat mazhab Imam Malik gitu. Nah, tapi di sini ada catatan dengan syarat harus tatamu puasa dari 1 sampai 30 terus nyambung. Seandainya mungkin lagi mudik gitu di tengah jalan ada hari yang tidak berpuasa, katakanlah tanggal 20 misalkan, maka nanti tanggal 21 dia puasa sampai sisa hari dari bulan puasa itu dia wajib niat setiap malamnya. Jadi nggak kafar lagi sama niat yang di malam 1 Ramadan tersebut. Nah, ini aturan di dalam